PT Asuransi Jiwasraya atau Persero adalah perusahaan asuransi jiwa milik negara yang sudah ada sejak 31 Desember 1859, menjadikannya salah satu perusahaan keuangan tertua di Indonesia. Beberapa tokoh kunci di Jiwasraya antara lain Dasoka Ansir sebagai komisaris utama, Naider Klasein Hasudungan Siahaan sebagai komisaris, dan Mutjiharno M. Sudjono sebagai komisaris independen. Di Jiwasraya menawarkan produk asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan anuitas. Dengan 68 pusat layanan, perusahaan ini mencatat pendapatan sejumlah 2,152 triliun pada tahun 2016. Namun, Jiwasraya menghadapi masalah keuangan besar yang dimulai pada 2002. Berdasarkan catatan BPK, perusahaan ini membukukan laba semu sejak 2006. Pada 2014, mereka menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola Manchester City. Dan pada 2015, mereka meluncurkan produk GS Saving Plan dengan cost of fund yang tinggi. Akibatnya, Jiwasraya mencatat kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun pada 2018, menurun menjadi 13,7 triliun pada September 2019. Dan pada November 2019, mereka mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun, gagal membayar kewajiban kepada pemegang polisnya. Berikut beberapa poin penting terkait kasus Jiwasraya. Yang pertama, itu ada mismanagement of investment, di mana Jiwasraya menginvestasikan premi dari GS Saving Plan pada aset berkualitas rendah, mengakibatkan gagal bayar sebesar 16 triliun rupiah pada Februari 2020. Kedua, yaitu ada manipulation of asset portfolio. Pada 2008, 3 eksekutif Jiwasraya memanipulasi portfolio aset untuk memperbaiki laporan keuangan, berujung pada kasus korupsi yang besar. Dan yang terakhir, yaitu ada bankruptcy and state losses, di mana skandal Jiwasraya menimbulkan kerugian besar bagi negara dan menyoroti masalah serius dalam perusahaan. Keputusan akhir kasus Jiwasraya melibatkan beberapa individu yang divonis karena korupsi. Yang pertama ada Fakri Hilmi, mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK, divonis bebas oleh Mahkamah Agung. Kemudian, Hendrisman Rahim, yaitu mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, divonis 20 tahun penjara dan denda sejumlah 1 miliar rupiah. Yang ketiga, ada Beni Jokro Saputro, Direktur Utama PT Hanson International, divonis penjara seumur hidup. Dan yang terakhir ada Heru Hidayat, seorang komisaris utama PT Trada Alam Minera yang divonis penjara seumur hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Wan prestasi terdapat pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jiwasraya juga terlibat dalam kasus wan prestasi yang meliputi gagal membayar klaim, tidak mampu membayar manfaat polis, penundaan pembayaran, serta manipulasi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan prospek investasi. Dampak wan prestasi Jiwasraya ini terjadinya kerugian finansial bagi nasabah, kehilangan kepercayaan, dan juga kerugian negara. Kasus Jiwasraya juga mencakup tindak pidana pasar modal dan korupsi direksi, seperti yang pertama, pelanggaran kewajiban pengungkapan informasi. Kedua, pengelolaan investasi yang buruk. Yang ketiga, yaitu penyelewengan dana investasi. Dan terakhir, pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan. Dampaknya termasuk kehilangan kepercayaan investor, kerusakan reputasi perusahaan, kerugian finansial, dan perubahan regulasi pasar modal. Pidana korupsi direksi, yaitu sanksi hukum terhadap direktur perusahaan atau anggota manajemen atas tindak pidana korupsi dalam konteks pekerjaan mereka. Jenis tindak pidana itu merupakan seperti penerimaan suap, penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana. Hal ini tentu dapat mendapatkan sanksi yang berupa denda, penjara, serta larangan menjabat posisi manajemen di masa depan. Contoh kasus Jiwasraya yaitu penerimaan suap dalam pengelolaan investasi, penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberian kontrak investasi, serta penyelewengan dana investasi untuk kepentingan pribadi. Nah, dari kasus Jiwasraya bisa menjadi pelajaran penting dalam manajemen investasi dan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengawasan yang lebih ketat di industri keuangan Indonesia.